Ini kan Joko Kendil ini banyak jadi perbincangan dunia net di luar sana gitu kan, bahwa si Joko Kendil ini memiliki memiliki tunggangan gitu. Menurut dari Kak sendiri, penerawangan dari Kak sendiri, penglihatan dari Kak sendiri, gimana itu Kak? Kalau menurut penglihatan kita dari beberapa konten ataupun YouTube-nya, dari harimau Sumatera ada, itu memang ada. Cuman satu, ambil di sini, elus di sini, putar. Saya tidak membaca apa-apa, cuman saya menunjukkan memang ilmu itu ada, hal gaib itu ada. Percaya tidak percaya, kalau saya percaya. Nah, sekarang mau diperintah kemana duit ini? Ke sana. Berarti ini arah kiri. Ya. Silakan berpindah ke kiri. Ini tidak ada rekayasa. Ya. Kalau disuruh ke kanan, kalau ke kiri bisa? Bisa. Dia balik dulu ke asalnya dulu, habitatnya. Jadi aku ketemu sama seorang yang dibilang tahulah tentang dunia di luar sana ya. Oke, perkenalkan, namanya Kak siapa Kak? Ya. Nama kita Kak Yahim, asli Kalimantan ya. Nah, artinya kelahiran di Banjarmasin, cuman sekarang berdomisili di daerah Samarinda Luajanan. Nah, Oke. Nah, jadi gini guys, Kak Ahim ini orangnya yang bisa menerawang ke dunia lain sana gitu. Dan Kak Ahim ini sering ngobatin banyak orang kayak ya. betul. Nah, Kak Ahim ini aku anggap kayakku sendiri karena pertama aku ketemu sama beliau ini orangnya baik banget gitu. Nah, jadi sama beliau ini aku banyak nanya tentang Joko Kendil. Nah, Kak, ini kan Joko Kendil ini banyak jadi perbincangan dunia net di luar sana gitu kan, bahwa si Joko Kendil ini memiliki memiliki tunggangan gitu. Menurut dari Kak sendiri, penerawangan dari Kak sendiri, penglihatan dari Kak sendiri, gimana itu Kak? Kalau menurut penglihatan kita dari beberapa konten ataupun YouTube-nya, itu perasaan kita cuman pitip. Ya, dalam artian pitip tadi, terkecuali orang itu dari belahan Sumatera. Sumatera itu kan ada yang mempunyai memang ilmu, dari macan putih ada, terus lagi dari harimau Sumatera ada, itu memang ada. Dari legenda pun ada. Iya, benar-benar. Terus lagi si Joko Kendil, atau yang sekarang lagi viral lagi heboh ini, terkecuali orang itu terakhir daripada kerajaan Belambangan. Nah, karena namanya di kerajaan Belambangan itu memang ada julukannya macan putih. Dalam sejarah ya, terkecuali itu titesannya daripada turunan Belambangan. Nah, itu mungkin nanti bisa dikoreksi, siapa tahu ada yang ahli lagi daripada kita, silakan. Tapi kalau menurut penglihatan kita itu tidak ada. Nah, ya kalau bahasa beliau memang diutus oleh gurunya itu boleh-boleh aja. Memang ada gitu ya? Ada memang, istilahnya disuruh, kalau bahasa Kalimantan tuh haluat. Nah, disuruh ini kamu perjalanan dulu sekian tahun dulu, sambil menimba ilmu, melihat kayak gimana ragam budaya dari kampung ini di daerah Pulau Jawa ini tuh sah-sah aja, tidak ada permasalahan. Tapi kalau menurut penglihatan saya itu tidak ada, itu hanya yang dibilang orang yang heboh sekarang tuh tunggangannya macan putih, tidak ada. Karena kita bukan orang pintar, enggak. Kita kalau untuk di Kalimantan, Pulau Kalimantan itu kita termasuk ahli spiritual. Cuma itu yang kita bisa sampaikan. Nah, silakan nanti di cross check lagi, ataupun dari spiritual yang lainnya. Nah, tapi kan banyak para yang di luar sana mengatakan bahwa Joko Kendil ini emang benar adanya gitu. Terus untuk kayak sendiri, itu gimana nih sebagai kita orang biasa untuk menanggapi semua itu? Apa kita harus percaya-percaya aja, atau kita harus kayak sekedar tahu aja gitu untuk orang-orang yang seperti itu? Kan kita nggak tahu nih dunia mereka sama dunia kita memang berdampingan, cuman kita nggak tahu nih setelah titik beluknya tuh bener atau enggaknya gitu. Kalau saya menyatakan
benar dia diutus, tapi tidak benar dia ada tunggangannya. Tidak benar ada tunggangannya. Nah, tidak ada. Oke. Jadi kalau kita misalkan melihat orang yang seperti itu, kita harus bersikap seperti apa nih? Misalkan ada kayak ODGJ kan, itu kayak mereka tuh kayak mereka di dunia sendiri gitu. Kita harus gimana untuk menyikapi mereka? Untuk orang yang normal yang seperti kita yang nggak tahu apa-apa nih kayak. Maksudnya untuk menyikapi. Kan banyak nih kalau kayak Joko Kendil ini kan dipercaya orang nih, orang hebat segala macam kayak gitu. Dalam artian hebat tadi, apakah dia itu mempunyai keistimewaan selama hidupnya? Cuman kalau hanya untuk berjalan diperintah oleh guru, siapapun manusia itu bisa. Iya benar kan, ya. cuman kayak gitu. Iya benar. Contoh kayak ini isanya anak-anak didik kita ini. Iya. Dia bagian spiritual ini, bagian daripada pengobatan ini, dia ada paknya masing-masing. Cuman tidak menutup kemungkinan. Ya, ini saya pribadi nih untuk asli orang Kalimantan ya. Nah, terlahir di Pulau Borneo. Itu istilahnya kita berkomunikasi pun kita pun bisa melihat hal-hal yang gaib. Sedangkan keseharian kita ini senantiasa bergelut sama bidang spiritual, bidang gaib lah istilahnya kan. Nah, cuman dalam artian bahasa Indonesianya, namanya spiritual ini banyak yang kita lihat, banyak yang dilihat. Banyak yang dilihat bagi orang yang kasap, tidak bisa dilihat bagi orang yang awam. Nah, akan tetapi namanya tunggangan itu jarang ada. Tapi ya? Kalau bahasanya mitos istilahnya, mitos itu banyak dari zaman kerajaan. Tuh tunggangannya ini, ada yang tunggangannya ular. Nah, itu cuman hanya dulu. Nah, ini kan sudah berapa generasi? Iya, per generasi itu. Nah, artinya kalau untuk diutus oleh gurunya, kamu harus berjalan sekian tahun dulu. Nanti setelah sudah selesai perjalananmu, nanti kamu baru boleh beristri kan, kali gitu kan. Kemarin itu boleh-boleh aja. Nah, sedangkan kita tidak boleh juga menekankan harus dia ditekan sekian tahun. Nah, oleh si gurunya, jadi itu tidak benar juga seorang guru ya. Nah, itu. Kalau menurut kita tuh tidak ada tunggangan tuh sekarang. Nggak ada ya. Tapi kalau orang punya sahabat ataupun saudara, ada yang lahirnya manusia satu, lahirnya lagi buaya satu, itu memang benar ada di Kalimantan. Bahkan di Sulawesi pun ada. Daerah Sulawesi itu. Nah, jadi di Kalimantan ini terkenal orang lahirnya dua. Satu buaya, satu manusia. Itu sudah lumrah, lazim. Nah, itu benar. Itu sampai bisa terjadi kayak gitu, apakah itu faktor keturunannya memang ada dari titisannya dulu atau memang itu dikasih gitu? Memang titisannya. Zuriatnya dari atas. Nah, sedangkan kerajaan tertua kan, itu sebenarnya di Indonesia ini yang tertua itu sebenarnya di Kartanegara. Kartanegara. Nah, itu tertua. Nah, itu loh. Jadi dari zaman kerajaan itu memang sudah ada. Nah, terus ini kan kayak sudah juga nonton video-videonya di TikTok di mana-mana. Dia kan ada yang direkam orang yang lewatin mobil tiba-tiba itu menghilang. Itu kira-kira dia kemana itu kira-kira? Bukan menghilang, itu dia berjalan mobil lewat. Terus lewat, tapi tiba-tiba udah nggak ada gitu. Biasanya kalau orang yang normal biasa jalan lewat biasanya masih kelihatan, tapi itu tiba-tiba kok nggak ada gitu. Jadi kalau kita amati itunya mobil bus kan kemarin yang baru kita lihat konten itu. Dia lewat lagi mobil bus, ada lagi mobil itu. Itu berarti itu aja yang diputar. Nah, mungkin seperti itu ya mungkin, jadinya. Ya, karena kan namanya kita di dunia maya, kita kan nggak tahu bisa manipulasi keadaan kan, jadinya bisa diputar-putar ulang lagi itu ya. Benar sih. Benar. Ini contoh, ini kita bisa gambarkan. Nah, ini kita dari duit ya. Ini duit ini bukan kita pamer duit ya, cuma untuk melihatkan hal gaib ya. Nah, ini duit yang baru dikeluarkan oleh Bank BI Indonesia ya. Bank Indonesia, Nah, ini harga nilai rupiahnya ini Rp5.000. Nah, jadi duit ini boleh amati. Nah, artinya ini dicubit, ditiup, bengkok dia kembali, terus dicubit lagi, ditiup lagi kembali. Ini kalau mau melihatkan spiritual, ini bukan trik, bukan rahasia enggak. Nah, ini lagi ada kita 3 lembar yang kita coba ya. Nah, ini tidak ada rekayasa ini. Nah,
ya, atau disentuh lembut, dia tidak akan pernah bergerak, diperintah tidak bisa. Tapi namanya kita hanya memanggil. Nah, cuman satu, ambil di sini, elus di sini, putar. Saya tidak membaca apa-apa, cuman saya menunjukkan. Memang ilmu itu ada, hal gaib itu ada. Percaya tidak percaya, kalau saya percaya. Nah, sekarang mau diperintah kemana duit ini? Ke sana. Ke sana. Berarti ini arah kiri. Ya. Silakan berpindah ke kiri. Ini tidak ada rekayasa. Ya. Oke. Kalau disuruh ke kanan, terus ke kiri bisa? Bisa. Dia balik dulu ke asalnya dulu, habitatnya. Ya, ini tidak ada rekayasa nih. Boleh. Ya. Nah. Oke. Ya. Jadi tidak ada rekayasa. Nah, terus lagi duit lama boleh. Nah, ini duit lama. Nah, tinggal kita ambil. Nah. Jadi tidak ada rekayasa. Nah. Ini perhatikan jari kita. Coba bisa dekatin dikit. Nah. Ini tidak ada pergerakan ya. Nah, suruh ke kiri. Dia tetap akan mengikut. Oh iya. Suruh balik lurus tanpa ditiup. Benar. Lagi ke kanan lagi sekali lagi. Nah, diperintah ke kanan ke sana. Bisa lemes kayak gitu ya? Iya. Terus balik lagi suruh ke tengah, lurus ke asal mulamu. Saya tinggal perintah bahwa gaib itu ada. Berarti itu tergantung kepercayaan kita sendiri. Tergantung. Oke. Ya. Nah itu asli dari Kalimantan. Jadi tidak ada benda yang disentuh. Tidak kita perintah. Mau ditiup kayak gini dia kembali. Mau ditiup kayak gini kembali. Tetap. Tapi kalau perintah, tarik ke sini bisa dia. Lurus kamu. Kayak diatur gitu ya sudah. Kayak diatur. Wah, keren. Oke. Gitu. Jadi kalau ilmu itu memang nggak bisa dilihat gitu, tapi bisa dirasakan ya? Bisa dirasakan. Oke. Berarti kalau di luar sana kan kemarin juga sempat ramai tuh gara-gara pesulap merah, bongkar-bongkar dukun segala macam itu, gimana itu pendapatnya Kai? Terus ditambah lagi dengan keluarnya si Joko Kendil yang katanya bisa ini bisa itulah, bisa menghilang dengan cepat, pindah ke suatu daerah ke daerah lain gitu. Itu sebenarnya ke daerah satu ke daerah lain itu paling gampang. Ya. Kita suatu misal contoh gambaran. Ini Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Kartanegara di Saruwajanan Ulo. Ya. Nyebelah kita satu langkah itu sudah Kutamadia, Samarinda sudah beda. Tapi kan jalan kaki itu gimana ceritanya? Ini kan cuma 1 meter, 1 langkah kaki. Itu Kutamadia Samarinda. Mundur 1 langkah, Kutai Kartanegara. Cuman perbatasan perbedaannya. Kok bisa ya? Loh, ini nyata ini. Karena aku tinggalnya di perbatasan. Duduk di sini kita. Nyeblak ke Kutai Kartanegara. Ini Kutai Kartanegara. Masuk ke ruang tengah, ruang tamu. Itu aku masuk Samarinda. Contoh perbatasan. Ya. Di daerah Kaltara. Nyebelah Malaysia, nyebelah Indonesia. Apa yang mustahil? Cuman 1 langkah. Tapi kan mereka yang Joko ini kan keliling-keliling kotanya gitu. Keliling kota itu contoh. Ya. Ini gambaran di Blitar. Misal Blitar itu ke daerah istilahnya Blitar apa, kecamatannya ke apa, kabupaten. Itu kan cuma 1 alur situ. Beda dengan dia habis sekarang di Blitar, jam ini di Blitar, jam ini ada di Surabaya, itu baru saya menyatakan dia ada tunggangan. Oh, oke. Iya, benar-benar sih. Karena dia wilayahnya masih Pulau Jawa di situ-situ aja ya. Oke, benar-benar. Ya, jadi teman-teman, jadi kalau kita misalkan menemukan orang yang seperti itu, kita harus menyikapinya kayak nggak usah terlalu tegang. Nggak usah terlalu tegang, dan juga kita nggak usah terlalu
untuk mempercayainya gitu. Kita boleh-boleh aja percaya gitu kan, Kak. Untuk kita masalah ke dunia yang lain itu kan kita nggak bisa masuk ke sana karena itu tergantung orang yang memiliki ilmu. Terus memiliki bilang orang tuh indra keenam. Jadi itu tergantung dari kita sendiri gimana caranya menyikapi gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu, kalian jangan mudah cepat percaya, apalagi kayak mitosnya bisa pindah ke suatu kota ke kota lain gitu. Sebenarnya itu nggak ada gitu ya. Nggak ada. Cuman di situ itu aja. Artinya yang pasti yang bikin konten itu cuman di situ-situ aja. Contoh kayak kita ini, masuk ke ruang tamu, itu kita berada di Kota Madya Samarinda karena ini rumah perbatasan. benar. Sedangkan sekarang kita berdomisilinya ini di teras ini, itu Kutai Kartanegara. Tidak ada yang masuk, hal mustahil. Iya benar sih. Nah itu. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja. Nanti mungkin next time kita akan berbincang-bincang lagi sama Kai Ahim karena Kai ini banyak sekali ilmu pengetahuannya tentang dunia-dunia seperti itu. Kita tujuan kita buat konten ini untuk mengedukasi teman-teman supaya tidak mudah percaya dengan terprovokasi hal-hal yang seperti itu gitu. Oke, Kai, ada nomor YouTube-nya kah? Nanti bisa dicantumkan sih nanti. Di sini kah? Nomor YouTube-nya apa? Sebut aja. Kai Ahim Acudai. Kai Ahim Acudai. Oke. Jadi buat kalian nanti di follow aja, di subscribe juga Kai Ahim Acudai. Nah terus kalian kalau misalkan pengen berobat, kalian bisa datang langsung ke tempat Kai Ahim. Di mana kayak tempatnya? Di Luajanan Ulu, Gang Kutai, di Luajanan, Kecamatan Luajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Madya Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Nah. Ya, dari Kai Ahim ini sendiri sedikit ya. Apa aja nih yang bisa kayak obatin selain penyakit dalam itu? Selain penyakit dalam atau spiritual itu patah tulang. Patah tulang. Nah, luka bakar, keselihu, penyakit dalam. Artinya umum lah penyakit. Baik medis maupun non medis. Non medis ya. Gitu. Oke. Nah, jadi buat kalian yang punya keluhan atau pengen bertanya-tanya, langsung aja nanti datang ke tempat Kai Ahim atau enggak kita barengan ke sini gitu, aku antarkan gitu. Ya udah, mungkin videonya di sini.